Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 11? Alhamdulillah ya. Ya, jadi yang sudah bergabung silahkan dibuka kameranya supaya ustazah lihat ya wajahnya masing-masing, persiapannya sebelum pembelajaran seperti apa ya. Nah, Yasmin, Naziha, Nurhidayah, Mutia, buka kameranya ya. Naura, Hania, Atta, Sofi, buka kameranya. Nah, baik anak-anak ustazah, jadi hari ini kita masuk bab baru, yaitu kita akan mempelajari tentang merancang karya ilmiah. Nah, jadi sebenarnya ini ada hubungannya dengan proposal, ya. Jadi proposal itu juga salah satu contoh dari karya ilmiah juga anak-anak ustazah, seperti skripsi dan lain-lain. Nah, tapi kalau yang minggu lalu kan kita belajar proposalnya itu dia lebih dominan ke proposal kegiatan. Nah, kali ini kita benar-benar merancang sebuah karya ilmiah yang benar-benar untuk dilakukannya suatu penelitian seperti itu. Misalnya ketika membuat skripsi atau membuat artikel, kan artikel esai itu termasuk karya ilmiah. Nah, jadi dia makna karya ilmiah di sini itu cukup luas anak-anak ustazah. Seperti skripsi, kita buat skripsi itu ya, sebelum kita membuat skripsi kita harus membuat terlebih dahulu proposal. Jadi anak-anak ustazah kalau kita mau buat skripsi kita harus siapkan dulu yang namanya proposal. Tapi bukan proposal kegiatan ya, bukan proposal kegiatan ya, melainkan proposal penelitian ya. Baru nanti kalau kita sudah buat proposalnya, proposal itu dari bab 1 sampai bab 3 anak-anak ustazah. Jadi bab 4 hasilnya, pembahasannya, kesimpulannya bab 4 dan bab 5 barulah nantinya itu dijadikan skripsi. Nah, jadi luas maknanya karya ilmiah itu. Bisa berupa proposal, esai, bukan esai ini ya, bukan esai ujian, bukan. Esai itu sebuah karangan juga, tapi dia memang dikuatkan dengan data-data ya. Esai itu kayak sebuah artikel ya, bukan esai-esai yang uraian ujian itu, bukan anak-anak ustazah. Ada juga kritik, itu termasuk karya ilmiah. Nah, disinilah kita akan membahas apa-apa saja karya ilmiah itu anak-anak ustazah ya. Nah, ini ya, lihat ya gambarnya ya, di penelitian, metode penelitian tambah teori. Pernahkah kalian membuat karya tulis ilmiah? Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Misalnya, tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Nah, jadi anak-anak ustazah, karya ilmiah itu adalah sebuah tulisan yang berisi tentang fenomena yang terjadi, ya, fenomena, peristiwa yang berdasarkan kenyataan. Jadi karya ilmiah ini bukan fiksi ya. Ya, bukan fiksi, melainkan non fiksi, artinya bersifat nyata kalau non fiksi. Kalau fiksi itu tidak nyata. Ya, apapun itu bisa kita jadikan karya ilmiah, apapun itu topiknya, mau itu tentang peristiwa bencana alam ya, tentang fenomena-fenomena misalnya kenakalan remaja dan sebagainya, tentang kesehatan, tentang pergaulan dan lain-lain sebagainya, atau tentang penyakit mental, itu juga boleh. Nah,
Tapi bedanya kalau di karya ilmiah kita lebih memperoleh data-data itu, memperoleh suatu penelitian itu ya, mengumpulkan data-data itu melalui namanya studi kepustakaan, penelitian ataupun pengalaman di lapangan. Ya, tentunya maksudnya adalah ketika kita mau membuat suatu karya ilmiah itu tidak semuanya dari otak kita, tidak ya. Kita harus mencari data-data minimal 10 buku misalnya. Ya, tentunya kita harus pergi ke perpustakaan atau kita benar-benar melakukan penelitian, observasi dengan melakukan wawancara ataupun pengisian angket ataupun kuesioner. Nah, Ustazah mau bertanya, waktu kelas berapa ya? Pokoknya selama kalian di Ulun Nuha pernah nggak ada orang datang, entah dari mana itu ya, entah dari perkuliahan atau dari dinas pendidikan misalnya, ada nggak disuruh mengisi angket, kayak angket gitu, pernah nggak? Pernah nggak disuruh mengisi angket? Iya, maksudnya nggak pernah dikasih kayak kertas selembar gitu untuk observasi, pernah nggak? Dimanapun itu, maksudnya entah di sekolah kalian dulu atau selama di Ulun Nuha, pernah kan? Atau Ustazah Rizka? Ya pernah kayak Ustazah Rizka yang ngasih gitu. Nah itulah namanya penelitian. Jadi anak-anak Ustazah biasanya ada orang kayak PPL dia melakukan misalnya ya kerja lapangan, datanglah misalnya ke sekolah, dia mau mengambil sampel namanya ya, sampel. Jadi sampel itu hanya perwakilan aja dari populasi. Contohnya di Ulun Nuha ada berapa ratus ya, 300 sekian misalnya ya. Nah, diambil sampelnya hanya di kelas 10 saja gitu kan, yang SMA saja. Nah, jadi sampel ini nanti yang akan dijadikannya sesuatu data gitu. Nah, kalau kalian pernah, kalau Ustazah ya sering ya dulu waktu sekolah, Ustazah ingat kami dulu sering dikasih kayak angket, kami isi ya, kami isi secara objektif, entah itu angket berupa sifat ya, perilaku atau angket tentang sekolah, pasti itu pernah anak-anak Ustazah ya. Nah itu nanti diisi, kemudian dari angket tersebutlah diperoleh data-data. Itu namanya adalah observasi, pengamatan, kayak gitu anak-anak Ustazah. Jadi kalau pernah berarti seseorang itu sedang melakukan penelitian gitu ya. Nah, lanjut. Nah, untuk membekali kemampuanmu pada bab ini kamu akan belajar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Lalu yang kedua, merancang informasi, tujuan dan esensi dalam karya ilmiah. Lalu juga kita akan menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah dan mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika dan kebahasaan. Dia ya. Nah, tapi untuk yang pertama ini kita akan mengenali dulu jenis-jenis dari karya ilmiah. Nah, Ustazah mau suruh baca dulu ya biar enak ya. Coba Deva Najla baca dulu yang mengidentifikasi struktur karya ilmiah ini. Deva, baca silahkan.
Lanjut. Disertasi. Oke, nah jadi itu ya tadi ya, cukup ya. Nah ternyata anak-anak ustazah seperti ustazah katakan sebelumnya bahwasannya suatu karya ilmiah itu ada banyak ragamnya, ada banyak jenisnya ya. Tentunya sebenarnya anak-anak ustazah itu sering loh membuat karya ilmiah tanpa disadari. Kalau lebih diasah, anak-anak ustazah bisa membuat karya ilmiah yang luar biasa ya. Nah jadi karya ilmiah yang pertama, jenis yang pertama adalah bentuk populer ya. Bentuk populer ini maksudnya adalah karya ilmiahnya ini bentuknya ini diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Jadi dia nggak panjang-panjang, ringkas saja. Lalu bahasanya itu menggunakan bahasa yang santai. Maksudnya adalah bahasa yang populer. Maksudnya bahasa yang populer yang memang dikenal oleh orang banyak. Ya, lalu karya ilmiah populer itu umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Pernah membaca koran atau majalah, anak-anak ustazah? Pernah ya, misalnya kayak peristiwa apa gitu yang dijelaskan dalam suatu koran. Contohnya ada editorial, tajuk rencana. Pernah lihat atau pernah baca? Pernah lihat editorial, tajuk rencana, esai? Pernah nggak? Oh ya Allah, kasihannya. Jadi gini anak-anak ustazah, kalau kayak editorial itu membahas suatu isu yang berkembang. Membahas suatu isu yang berkembang ya, yang kontroversi. Tetapi di situ penulis mengungkapkan pendapatnya dan penulis memberikan solusinya kepada pembaca. Contohnya misalnya ada tentang editorial itu misalnya tentang ya kayak sekarang lah ya kan, masa-masa corona seperti apa ya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di masa corona seperti ini, bagaimana cara kita mempertahankan atau misalnya ya memanajemen ekonomi ya yang saat ini sedang lagi turun seperti itu. Itu bisa dijadikan teks editorial ya, bagaimana kita menyikapi misalnya negara kita yang saat ini sedang resesi. Nah, jadi seorang penulis dia membuat teks editorial itu untuk memberikan solusi kepada pembaca. Contohnya bisa dia memberikan solusi tersebut kepada pemerintah, kepada pihak yang mau dituju. Itu dia editorial. Nanti boleh dibaca korannya atau cari di internet, buat aja di situ tentang editorial. Jadi kayak editorial, esai teks juga merupakan yang namanya bentuk populer. Nah, jadi kayak esai teks dia itu merupakan pertimbangan sebuah karya. Jadi penilaian sebuah karya, tapi bukan resensi ya anak-anak ustazah. Resensi juga penilaian sebuah karya, tapi dia secara objektif, paham? Tapi kalau dia esai itu secara subjektif, berdasarkan keinginan pengarang saja, berdasarkan pendapat si penulis saja. Jadi kalau esai dia hanya menulis yang menarik-menarik saja, yang mana itu topiknya lagi disenang orang, banyak disenangi orang, itu kalau esai editorial. Tapi kalau kayak resensi dia benar-benar objektif ya. Nah, jadi banyak bentuk populer. Jadi bentuk populer itu bukan berarti kita suka-suka hati kita membuat bahasanya, enggak. Dia bahasanya santai, maksudnya santai adalah bahasanya tetap baku tetapi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang banyak menggunakan kata teknis. Tahu kan kata teknis atau istilah kan, Nak? Tahu kan? Tetapi juga tidak bersifat rekaan. Kalau kalian pernah lihat membaca suatu blog di internet, tentunya gini ya, mungkin anak-anak sekarang itu udah nggak lagi baca koran atau majalah. Karena apa? Dengan dia membuka handphonenya saja dia bisa
dia bisa menemukan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi contohnya aja nih, di internet ada orang membuat sebuah karya ilmiah, ya, karya ilmiahnya tentang misalnya manfaat madu untuk kesehatan tubuh, ya, manfaat madu untuk kecantikan, manfaat madu untuk kesehatan tubuh, kesehatan untuk menghindari penyakit dalam. Itu bisa dijadikan bentuk karya ilmiah populer, karena dia menarik, apalagi tentang kecantikan, benar nggak? Ya, tetapi dia itu menuliskannya dengan kalimat yang sederhana, tidak berbelit-belit. Dia hanya di situ mengungkapkan pengalaman dia menggunakan si produk tersebut. Sering nggak kalian misalnya membaca suatu review, ya, tentang suatu produk, itu namanya juga karya ilmiah anak-anak ustazah, ya. Dia itu menilai di situ, lalu dia seolah-olah mengajak si pembaca untuk menggunakan produk tersebut, ya. Jadi ini nanti kalau kalian nggak bisa baca koran atau nggak misalnya nggak mau baca majalah, itu bisa lihat ya di internet, nanti ada contoh editorial. Tapi kalau editorial, nah, dia sifatnya lebih ke arah itu seringnya politik, tentang pemerintahan atau tentang situasi fenomena peristiwa saat yang terjadi lagi hangat-hangatnya, seperti itu. Nah, bentuk populer juga tidak terikat pada sistematika. Dia tidak perlu ada yang namanya kata pengantar, nggak perlu dia, nak. Sering kan jumpain di internet seperti itu kan, misalnya kalian mau cari tentang manfaat kedelai, muncul nggak itu di internet? Muncul. Pastinya dia membuat manfaat kedelai itu juga berdasarkan penelitian anak-anak ustazah, berdasarkan penelitian. Tetapi dia membuat itu, pernah nggak kalian membuat dia pakai kata pengantar? Ini blog ya, maksudnya ini yang tulisan yang kayak santai gitu. Pernah nggak dia buat kata pengantar sebelum dia tuliskan itu? Atau memang langsung aja gitu? Langsung kan? Nah, itu bedanya antara bentuk populer dan bentuk semi formal, dari bentuknya. Jadi kalau yang kita lihat di majalah itu biasanya dia tidak ada kata pengantar, tidak ada yang namanya daftar isi, ya. Bayangkan kalau kita mau baca mau tahu manfaat produk itu harus membacakan daftar isi, kan nggak mungkin anak-anak ustazah. Karena apa? Kenapa nggak ada daftar isi? Karena kalau dia bentuk populer, dia itu ringkas, makanya tidak ada yang namanya daftar isi. Berbeda dengan halnya bentuk semi formal, ya. Contoh yang kedua kan ada bentuk semi formal, ya. Ustazah tanya ya, anak-anak ustazah pernah disuruh buat makalah? Hah? Belum pernah anak kelas 11 disuruh buat makalah? Belum? Atau pernah lihat makalah atau enggak anak-anak ustazah? Kok enggak pernah sih? Kayaknya pernah lah kita nih. Kayaknya kita pernah lah buat makalah. Pernah enggak buat makalah? Atau kalian udah lupa yang namanya makalah kayak mana ya? Kalau makanan tahu makanan? Kalau makanan tahu? Tahu lah ya. Ini makalah, kok lupa kalian makalah yang pernah kita susun, entah itu di SMP atau di SMA, pasti kalian pernah lihat bentuk makalah kan? Pernah ya? Pernah kan? Pernah nggak? Yang makalah yang dipakai cover itu loh depannya, nak, terus kalian beli di fotokopi, gagangnya itu. Ya Allah sayang, clipping itu namanya makalah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kalian kelas 11 enggak tahu namanya clipping itu makalah. Oh ya ampun. Malu kali kita dengar ya, janganlah kalian dengar orang. Jadi anak-anak ustazah, clipping itu udah kayak mana ya dibilangnya? Itu nama lainnya itu udah bukan nama secara umumnya clipping sayang. Bentuknya itu clipping, namanya adalah makalah. Kan pernah buat makalah ini. Mana ada judulnya clipping ini. Bla bla bla. Jadi clipping itu adalah bentuknya. Kenapa dikatakan clipping? Karena dia dijepit pakai tahu kan gagangnya itu kan? Itu namanya clipping sayang, ya. Jadi kalau makalah udah pernah buat kan? Makalah sama clipping sama, ya.
Jadi jangan kok ditanya orang, jadi kalau ditanya buat makalah ya, jangan bingung kalian makalah itu apa. Jadi bukan clipping namanya ya, namanya itu adalah makalah. Misalnya makalah tentang misalnya dampak gadget untuk dampak gadget untuk anak usia segini-segini misal. Itu makalah, kan pernah kalian buat makalah ya, jangan gunakan kata clipping lagi. Maksudnya clipping itu adalah dibuat clipping, artinya maksudnya itulah tadi dilengketkan, digabungkan pakai yang tadi Ustazah bilang gagangnya itu namanya clipping. Paham sampai sini? Iya, jadi jangan bilang clipping lagi ya, jadi bilangnya itu adalah makalah. Nah, makalah yang sering kalian buat atau clipping yang kalian sebut tadi itu termasuk bentuk semi formal ya anak-anak ustazah. Ada nggak di situ kalian buat covernya anak-anak ustazah? Ada. Terus kalian pakai logo Ulun Nuha kan di situ kan, atau logo OSIS ya enggak, besar-besar kalian buat di situ. Supaya apa besar-besar? Supaya tulisannya lebih banyak kan gitu. Lalu makalahnya dibuat size-nya itu, ukurannya itu 14 supaya lembarannya banyak. Betul itu kayak gitu atau enggak? Iya kan? Kan seperti itu biasanya anak sekolah. Tetapi kalau dia bentuk semi formal harus ada beberapa yang diperhatikan anak-anak ustazah. Tadi ada cover, lalu ada halaman judul. Ya, ada kata pengantar nggak kalian buat? Misalnya puji syukur kita ucapkan bla 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 bla, misalnya kayak gitu. Baru sholawat, ada kan? Kata pengantar. Lalu ada pendahuluan kalian lah latar belakangnya apa. Ada pembahasan, ada simpulan, ada daftar pustaka. Jadi makalah yang kalian buat itu, kira-kira makalah yang kalian buat tebal nggak seperti skripsi? Enggak, itulah namanya bentuk semi formal. Itu pun bisa menghasilkan duit anak-anak ustazah. Itu pun termasuk penelitian kalau memang bagus hasilnya. Contoh ustazah suruh anak kelas 11 membuat suatu penelitian tentang buah semangka atau buah-buahan yang mengandung bisa mengalirkan listrik atau bisa mengandung kayak mana dia kemarin tuh ada pernah buat. Dia ada buah yang bisa adanya arus membuat arus listrik gitu, tapi saya kurang paham ya. Nah itu kan termasuk penelitian tuh. Dia buat karya ilmiahnya, dia buat makalahnya. Ya, tapi nanti Ustazah contohkan. Nah, jadi intinya nak, beda nggak bentuk semi formal sama bentuk populer? Beda. Kalau yang bentuk populer, kalau kalian lihat di internet, pasti dia tidak ada yang namanya cover, nggak ada namanya daftar isi, nggak ada namanya daftar pustaka, ya kan? Karena itu berupa pendapat pribadi. Tapi kalau semi formal, contohnya adalah makalah yang kalian buat secara berkelompok bisa, ya, dengan menggunakan sistematika ini. Nah, baik ya, itu ya anak ustazah, paham ya? Nah, nanti kita cari contohnya. Nah, anak-anak ustazah pernah lihat skripsi? Pernah? Pernah lihat disertasi? Ya, tesis dan lain sebagainya. Jadi nak sebenarnya biasanya ya kalau berjumpa akan ustazah tunjukkan sebenarnya contoh-contohnya. Tapi insya Allah minggu depan kalau memang bisa kita hubungkan, kita lihat aja contohnya ya nak, apa-apa aja contohnya gitu ketiga tersebut. Nah jadi anak-anak ustazah ini kalau dia bentuk formal dia lebih jauh bersifat formal ya, artinya bahasanya pun bahasa ilmiah kebanyakan. Sama kayak ini pun bahasanya pun agak ilmiah tapi tidak terlalu setengah-setengah gitu kalau yang bentuk semi formal. Nah tapi kalau bentuk formal anak-anak ustazah sistematikanya lebih banyak. Ada judul, ada tim pembimbing, ada kata pengantar. Siapa yang punya di rumahnya ada skripsi? Di rumahnya siapa yang punya ada skripsi di rumahnya? Ada nggak di rumah kalian skripsi contoh? Nggak ada ya, tapi oke lah.
Kalau gitu nanti mungkin kalau di grup nanti bisa lah saya kasih contohnya. Jadi nak dalam sebuah skripsi dia lebih tebal, ya kan? Skripsi lebih tebal atau tidak daripada makalah? Iya lebih tebal kali ya kan? Ada suara-suara apa itu tadi? Suara apa tuh? Jadi nak dalam sebuah skripsi, tesis dan lain-lain itu dia ada judulnya, depannya ada tim pembimbingnya dibuat, ada kata pengantar. Nanti ustazah fotokan ya, insya Allah ya. Kalian ada grup kelas? Ada? Ada nggak grup kelas kalian? Grup kelas itu maksudnya grup kalian-kalian aja gitu. Masukkan ustazah ya, tapi nanti keluarkan lagi. Nanti ustazah mau kasih contoh aja foto, ya. Ustazah boleh dimasukkan nggak? Tapi nanti keluarkan lagi gitu loh, kalau udah dibagi fotonya. Boleh? Bisa ya. Nah, nanti admin tolong masukkan ustazah. Nanti ustazah mau kasih fotonya, ya. Nah, lalu di dalam bentuk formal, bentuk formal ini dia juga menggunakan banyak bahasa ilmiah, anak-anak ustazah. Ada yang namanya abstrak, nanti ada daftar isti, ada bab pendahuluan, ada bab telaah kepustakaan, bab metode, dan banyak lagi. Inilah dia bentuk formal. Bentuk formal itu meliputi skripsi, tesis, atau disertasi. Apa kegunaannya? Jadi bentuk formal ini dia disusun dengan memenuhi unsur-unsur unsur-unsur kelengkapan akademis, yang mana kita membuat ini karena kita lagi akan menyelesaikan tugas pendidikan kita, ya. Misalnya S1. Kalau S1 apa? Menyelesaikan apa kalau S1? Apa? Skripsi. Kalau S2? Ya, kalau S3? Iya, gitu maksudnya. Jadi itu termasuk yang ketiga itu termasuk bentuk formal. Nah, jadi anak ustazah habis waktunya, Kak. Nah, jadi waktunya sudah habis, masukkan ustazah ke grup. Ustazah insya Allah akan kirim skripsi ustazah, contohnya. Lalu nanti ustazah insya Allah akan kirim karya ilmiah populer dan semi formal, ya. Nah, jadi anak ustazah cukupkan sampai di sini pembahasan tentang jenis-jenis karya ilmiah, ya. Nanti kita sambung di grup lagi ya anak-anak ustazah. Mudah-mudahan dapat dipahami apa yang sudah ustazah jelaskan dan dapat dicerna dengan baik. Nah, jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.